المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita selalu memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat yang kecil apalagi nikmat yang besar, agar kemudian kita dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Pagi hari kita tahu bersama adalah awal bagi mayoritas manusia memulai aktivitas hariannya, dan kita layak untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita sebagai seorang muslim dikondisikan untuk mengawali pagi kita, memulai hari kita dengan aneka macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Mulai dari zikir setelah bangun tidur, kemudian dilanjutkan dengan aneka macam ibadah-ibadah yang lain, dari sholat subuh, zikir pagi, dan kemudian kita lanjutkan lagi pada pagi hari ini dengan bermajelis ilmu, majelis la yasqa jalisuhum, yang tidak akan rugi orang-orang yang duduk bersama mereka, sebab begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang dalamnya dikaji dan disebut asma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, man tasabbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi hari aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi hari aminan fi sirbihi, dia mendapatkan rasa aman, tentram dalam dirinya. Ada disebutkan fisirbihi atau fisarobihi atau fisarbihi. Dia merasakan aman dalam dirinya, keluarganya, ataupun perjalanannya. Dia mendapatkan rasa aman itu.
wa mu'afan fi jasadihi, dan mendapatkan kesehatan pada tubuhnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu ia memiliki bahan makanan pokok untuk ia konsumsi. Faka'annama khizat lahu dunya, seolah-olah telah dibentangkan untuknya dunia. 3 hal yang merupakan nikmat yang sangat besar, yang jika dimiliki oleh setiap hamba pada suatu hari, maka itu sangat layak untuk disyukuri. Ya. Man tasabbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang masuk pagi hari, kita diajarkan untuk selalu mentaati Allah, untuk selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan ketika kita ini masuk pada waktu pagi hari, masuk pagi hari, langsung kita diajarkan untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan aminan fi sirbi, dia mendapatkan rasa aman, rasa tentram dalam dirinya maupun keluarganya. Nikmat aman itu salah satu nikmat yang besar. Ketika kita berada di sebuah tempat, kemudian di tempat tersebut kita mendapatkan rasa aman, tidak ada gangguan, tidak mendapatkan teror, maka itu nikmat yang sangat besar, jemaah sekalian. Kalau kita melihat di belahan tempat yang lain, kadang-kadang kita mendapatkan ada berita, ada perang, ada teror, ada keributan dan semacamnya. Namun kita diberikan rasa aman itu, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang layak untuk selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut bahwa rasa aman itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah aman di dunia, dan yang kedua adalah aman nanti di akhirat. Di dunia mendapatkan keamanan dari aneka macam gangguan, dari aneka macam kesulitan, dan di akhirat nanti tentunya mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa aman itu akan kita dapatkan manakala kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka di antara buahnya adalah rasa aman akan dia dapatkan. Hukum-hukum Islam kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, salah satu fungsinya adalah untuk menjamin keamanan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sebuah contoh misalnya dalam hukum Islam, apabila ada seorang yang mencuri dan barang curiannya itu mencapai batas di atas 4 dinar, hukumannya apa, Bapak Ibu? Hukumannya dipotong tangan. Mencuri, kalau barang curiannya itu nilainya lebih dari 4 dinar, maka hukum Islam dia dipotong tangan. Bagi orang yang tidak paham, dia akan menuduh dengan tuduhan yang keji. Wah, Islam itu keji, Islam itu sadis, masa mencuri aja dipotong? Tapi sebenarnya jemaah sekalian, itulah cara Islam mengajarkan untuk mendapatkan keamanan. Coba jaringan kembali. Saya
Jadi ini kalau wong maling tangannya terpotong. Kira-kira mikir betul sekarang maling itu. Kan mikir, yang harus maling potong tangannya. Baru dipotong tangannya kan nanti akan ketahuan wajib disik maling. Kan begitu. Jadi hukuman itu akan menimbulkan efek jerah. Bukan saja kepada pencurinya, tapi orang yang melihat juga akan mendapatkan efek jerah itu, pelajaran, sehingga terciptalah keamanan itu. Jadi hukum Islam itu bukan sadis, tapi itu untuk menjaga keamanan. Sehingga jemaah sekalian, keamanan pada sebuah daerah itu juga ditentukan oleh level kesolehan dari penduduknya. Semakin soleh penduduk di sebuah negeri, maka berbanding lurus akan semakin aman yang dia rasakan. Nah, kita alhamdulillah di tempat kita ini, ya, hampir kita tidak pernah mendengar ada ya pelanggaran yang buruk. Maka kita berharap itu adalah indikasi bahwa ya, penduduk Bogan ini ya, insya Allah ya, soleh insya Allah. Dan biasanya kalau penduduknya soleh itu juga akan menjadikan pemimpinnya soleh kan? Karena itu sangat berpengaruh. Kesolehan seorang pemimpin akan memberikan pengaruh kepada rakyatnya. Pemimpin soleh maka menularkan kesolehan kepada rakyatnya. Bukan kampanye itu. Kesolehan seorang pemimpin, dampak kebaikannya akan dirasakan oleh rakyat. Dan keburukan seorang pemimpin, dampak buruknya akan dirasakan oleh rakyat. Itu sudah sunatullah seperti itu. Nah, yang kedua adalah aman di akhirat. Yaitu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja itu akan didapatkan manakala di dunia ini kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua dalam hadis ini adalah wa mu'afan fi jasadihi, yang mendapatkan kesehatan dalam tubuhnya, fisiknya sehat. Kesehatan itu nikmat yang sangat besar, jemaah sekalian. Nikmat yang sangat besar. Bahkan seandainya pun di pagi hari kita merasakan ada sebagian dari anggota tubuh kita yang sakit, kita tetap diperintahkan untuk mensyukuri bagian lain yang sehat. Seandainya ada sebagian anggota tubuh kita yang sakit, kita tetap diperintahkan untuk bersyukur atas anggota tubuh lainnya yang sehat. Demikian diajarkan. Wa mu'afan fi jasadihi, dan kesehatan itu sangat mahal dan sekali. Di saat kadang sebagian kita baru menyadari bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga manakala sudah diambil, manakala sudah hilang nikmat sehat. Inilah di antara makna yang disebutkan oleh pepatah Arab yang menyebutkan as-sikhatu tajun ala ru'usil as-sikhat la yaraha illa al-marqa. Kesehatan itu adalah mahkota indah yang ada di kepalanya orang-orang yang sehat, namun hanya mampu dilihat oleh orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakitlah yang baru merasakan bahwasanya sehat itu sangat mahal. Sehat itu sangat mahal. Dulu ada seorang yang pernah mengeluh dan mengadu, curhat pada seorang ulama tentang kemiskinannya. Ya, merasakan kemiskinan. Lalu dia menghadap pada ulama ini dan mengadu, curhat. Diingatkan oleh ulama ini, kamu ini tidak miskin, kamu ini tidak miskin,
kata ulama tadi, sekarang boleh nggak seandainya satu mata kamu saya beli 100.000 dirham? Kata dia, oh nggak mau. Kamu mau nggak satu telinga kamu saya beli 100.000 dirham? Ah, nggak mau. Kamu mau nggak satu tangan kamu saya beli 100.000 dirham? Oh jangan. Semua dia bilang jangan terus. Padahal itu sudah berapa ratus ribu dirham. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kalau dinominal dengan uang itu sudah kaya raya aja mesti. Kaya raya. Ya makanya kesehatan itu sangat mahal. Kesehatan itu mahal. Mungkin kita akan mendapatkan di antara orang-orang yang kita kenal betapa dulunya orang yang kaya raya lalu habis kekayaannya hanya untuk membayar kesehatan, hanya untuk beli obat, hanya untuk berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain, habis tanahnya, habis rumahnya hanya untuk mendapatkan yang namanya kesehatan itu. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala wa mu'afan fi jasadihi, maka itu nikmat yang sangat besar yang selalu hendaknya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi kita mengatakan wa indahu qutu yaumi, dan pada hari itu dia memiliki makanan pokok, memiliki pangan untuk dia konsumsi bersama keluarganya. Satu hari saja, pagi-pagi hari itu dia mendapatkan makanan untuk dia konsumsi. Nabi kita mengatakan fa'annama khizat lahu dunya, maka itu sudah cukup bagi dia untuk memiliki dunia. Yang penting duit pangan pada hari itu. Nabi tidak mengatakan sepekan, sebulan, enggak. Sehari. Pada hari itu dapat rezeki untuk dimakan, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Bukan tidak boleh menunggu makanan, boleh. Boleh nyimpan makan sepekan, nyimpan makan sebulan, boleh. Cuma kita tetap diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, kadang kita ini akan sedih ya. Betapa jauhnya kita ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kadang tidak setiap hari makan, Bapak Ibu. Nabi itu kadang tidak setiap hari makan. Kadang Nabi pulang ke rumah Aisyah lalu bertanya, apakah ada makanan di rumah? Kata dia nggak ada. Maka dia mengatakan, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Karena nggak ada makanan. Dan Aisyah juga pernah meriwayatkan bahwasanya pernah 2 bulan, ya? 2 bulan dapurnya Aisyah itu tidak mengepulkan asap. Translasi Pak, 2 bulan tidak mengepulkan asap. Artinya apa? Artinya 2 bulan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya tidak mengkonsumsi makanan yang butuh dimasak. Rumah itu jajan? Bukan. Artinya memang betul-betul saat itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkonsumsi makanan yang bisa dimasak. Ya, tidak harus ngiris-ngiris bumbu, kemudian bara api, ya. Tapi memang yang dimakan adalah makanan yang tidak butuh dimasak, yaitu aswadan. Aswadan ini istilah untuk kurma dan air bening. Kurma kan nggak perlu dimasak, tinggal langsung dimakan. Dan kurma itu sudah kandungan gizinya itu sangat besar ya Mas Kaya. Kurma itu buah yang luar biasa. Ya. Kurma itu buah yang memiliki kandungan banyak sekali. Dia memiliki yang namanya karbohidrat. Dia juga mengandung kalori. Dalam sebuah penelitian disebutkan kalori 3 butir buah kurma itu mengandung kalori yang sama dengan sepiring nasi. Bedanya apa?
beda nih, jenengan itu makan sepiring nasi, kuat dan kuat karena kalau terpenuhi. Nek makan 3 butir kurma, jadi kan kuat, tubuhnya kuat, nek isi lapar. Tapi kalau kebutuhan kalorinya sama, 3 butir buah kurma itu kalorinya sama dengan sepiring nasi. Makanya cukup hidup. Ya, dahulu orang Arab kurma itu sebagai bahan makanan pokok. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan buah kurma itu ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai makanan pokok. Di saat bahan makanan lainnya tidak ada, maka kurma cukup. Yang kedua, kurma itu berfungsi sebagai halau, yaitu camilan. Camilan. Saya bisa menjamin kalau misalkan Bapak Ibu ke Madinah atau ke Mekah, terus berkunjung ke rumah orang Arab asli, jadi dipersilakan masuk dan sampai 5 menit untuk kurma. Karena memang itu sudah budaya. Yang ketiga, kurma itu berfungsi sebagai syarab, minuman. Dan itu minuman yang sangat bergizi. Bagaimana caranya? Di blender. Ya, jadi dijadikan manisan. Nah, kalau sekarang itu ekstrak buah kurma, sari buah kurma, itu jadi minuman yang menyehatkan. Dan yang keempat, buah kurma itu berfungsi sebagai obat. Khususnya adalah kurma jenis ajwa. Ada hadis yang menyebutkan man tasabbaha bi sab'i hamatin ajwa la yadurruhu fi dzalika al-yawm sihrun wala samun. Barang siapa yang pada pagi hari mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa, kurma jenis ajwa. Kurma itu ada puluhan jenis. Saya pernah mencoba menghitung itu ya puluhan, lebih 20 kurma. Nah yang jenis ajwa ini keutamanya dia kalau dimakan 7 butir akan terhindar dari racun dan terhindar dari barang siapa yang pada pagi hari mendapatkan pangan dalam kebutuhan pangan untuk keluarganya, maka ia sudah mendapatkan dunia jamaah sekalian. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu tidak harus muluk, tidak harus mewah. Cukup kita ini pagi-pagi aman, kemudian sehat, lalu kita memiliki konsumsi untuk sehari itu sudah di antara nikmat yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Namanya kehidupan dunia, kita tahu dunia itu sementara. Kita sudah paham yang namanya dunia itu sementara. Dunia itu fana, dan kefanaan dunia itu 2. Kefanaan dunia itu 2. Pertama fana zatnya, yang kedua fana nikmatnya. Fana, kenikmatan dunia itu fana. Penghuninya pun juga fana, tidak ada yang abadi, tidak ada. Kita semua tidak ada yang abadi. Satu persatu menunggu giliran. Ya memang seperti itu dunia, fana. Dan dunia itu juga disifati dengan kenikmatan yang kecil. Kita bisa mendapatkan nikmat, kita merasakan indah, ya, kita merasakan ada yang lezat. Namun pahamilah bahwa kelezatan di dunia itu kecil. Maka qalil, kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah
kenikmatan di dunia itu kecuali, tidaklah kehidupan di dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Ya, kadang kita sadar bahwa dunia itu ya sementara. Namun kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, dikalahkan oleh syahwat kita, kemudian terpesona dengan aneka macam kelezatan dunia dan kemewahannya ini, sampai kita lupa akan kehidupan akhirat. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah juga sebutkan, wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu kecuali senda gurau dan permainan saja. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang abadi, kehidupan yang sebenarnya selama-lamanya. Dunia diibaratkan permainan. Yang namanya permainan pasti akan selesai. Apapun permainan, apapun akan selesai. Main bola 90 menit selesai. Ya. Permainan apapun akan ada game over, selesai. Dan kehidupan kita di dunia juga akan mengalami game over. Kalau sudah game over, ya, barulah kita akan menuju ke alam keabadian di akhirat yang dimulai dari kematian. Yang dimulai dari kematian. Saat itulah kita baru berproses menuju alam keabadian selama-lamanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ya, agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, Islam mengajarkan beberapa sifat yang jika kita miliki dan aplikasikan dalam kehidupan kita, maka itu adalah sumber kebaikan dan sumber kebahagiaan. Kita sebutkan tiga sifat yang hendaknya kita upayakan dalam diri kita dan keseharian kita. Yang pertama, dalam mensikapi kehidupan dunia ini, hendaklah kita berupaya untuk memiliki sifat zuhud. Apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Kalian ngerti ya? Zuhud. Terkadang ada sebagian orang yang keliru dalam memaknai zuhud. Bermaksane wong sing zuhud itu orang yang berpenampilan compang-camping, kelihatan kere, itu menipu zuhud. Sama kejadian yang dulu pernah terjadi di masa sahabat. Di pinggiran pasar Madinah ada orang yang berpenampilan lusuh, ada orang yang rambut jasi kelihatannya. Terus Aisyah bertanya, itu orang ngapain? Orang-orang mengatakan huwa azadun nas, yaitu orang yang paling zuhud di sini, paling zuhud kan. Maka Aisyah mengatakan, Umar bin Khattab azadun nas. Umar bin Khattab itu orang yang paling zuhud yang hidup sekarang ini. Idza takallama asma, tapi Umar kalau bicara kita bisa mendengarnya. Wa idza daraba auja, dan kalau dia mukul kerasa loro. Wa idza masya asra, dan kalau dia jalan cepat. Padahal dia orang yang paling zuhud. Sama juga Imam Abu Hanifah pernah ketemu orang di jalan, ya dia tahu orang itu kaya raya, orang itu kaya raya, tapi penampilannya compang-camping, bajunya compang-camping. Terus ditanya, kamu ini kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, kamu ngapain? Ya saya zuhud. Saya zuhud. Padahal dia orang kaya. Maka Abu Hanifah mengatakan, kamu ini gak zuhud, kamu ini gak bersyukur.
Kalau kamu itu orang yang bersyukur, kata beliau, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, tampakkan kenikmatan itu. Kamu itu orang yang kaya, mampu untuk beli baju yang baik, ya pakai baju yang baik. Bukan berpenampilan seperti itu. Jadi zuhud itu jemaah sekalian bukan berarti meninggalkan dunia. Nah, zuhud itu tidak tamak terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia. Itu zuhud. Penjelasan yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan az-zuhdu, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Ya. Meninggalkan apa-apa yang sekiranya tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Jadi kita akan mikir dalam segala aktivitas kita, ini manfaat atau tidak. Sudah kita mampu seperti itu, jemaah sekalian, zuhud. Misalkan kita mau beli sesuatu, ya, anggap HP misalnya, anggap HP. Kita mau beli HP, harganya ada pilihan di situ, ada 10 juta, 20 juta, 15 juta, ada juga yang 2 juta, 3 juta. Kira-kira mau beli yang mana? Kira-kira mau beli yang mana? Apa yang 10 juta, 20 juta, atau 3 juta? Fungsinya pada apa? Maka mari kita lihat kebutuhan kita masing-masing. Kalau memang kita ini butuh yang speknya tinggi, disesuaikan dengan pekerjaan kita, ya jangan kita tuduh orang itu nggak zuhud. Dah. Jadi levelnya beda. Semua orang bisa zuhud. Ada orang mobilnya Pajero, ada orang jam tangannya Rolex, pakaiannya bermerek Safira yang harganya jutaan misalnya. Terus apa kita tuduh? Ah, itu razut ini. Belum tentu jamaah sekalian. Boleh saja dia pakai pakaian harga 5 juta, tapi sedekahnya 20 juta. Itu zuhud, itu masih zuhud itu bagi dia gitu. Tapi bagi saya itu enggak. Tapi itu bukan kelas. Ada orang yang mobilnya cuma Pajero, zuhud itu, dia memang mobil pesawat. Itu zuhud bagi dia. Jadi jangan keliru dalam memahami makna zuhud. Zuhud itu tadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan laisa zuhdu tarkul mal. Zuhud itu bukan meninggalkan harta. Tetapi zuhud itu adalah firaghul qalbi anhu. Lepasnya ikatan hati terhadap harta. Jadi orang yang zuhud itu baginya sama saja, sama. Ada uang atau tidak ada uang, bagi dia sama. Punya harta atau tidak punya harta, sama bagi dia. Nah, dia menyebutkan cirinya 3. Orang yang zuhud itu cirinya 3. Ciri yang pertama, ya, dia merasakan sama saja ketika dia punya harta atau kehilangan harta. Bertambah harta tidak menjadikan dia tamak, berkurang harta tidak menjadikan dia kufur. Dia sudah bisa merasakan sama antara mobil yang bagus dengan yang tidak. Naik Mercy dengan naik Cherry sama, maksudnya gini, nyaman beda, nyamannya beda pasti. Tapi maksudnya kalaupun tidak ada naik Cherry pun dia tidak akan gengsi gitu. Dia tidak akan gengsi.
seandainya dia harus naik cherry, enggak masalah, itu zuhud. Yang kedua cirinya adalah ayastawi, sama bagi dia orang yang memuji dan orang yang menghina. Dia tidak akan merasakan beda dalam dirinya itu. Dia tidak akan kemudian merasa bombong ketika dipuji, dan dia tidak akan kecewa walaupun ada orang yang menghina. Karena bagi dia urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehebahan manusia. Dan yang ketiga cirinya adalah dia merasa bahagia, senang dengan ketaatan kepada Allah. Ya, bagi dia yang penting adalah ridha Allah. Jadi di setiap ketaatan demi ketaatan dia merasakan kebahagiaan tersendiri dalam hatinya, terlepas dari apapun omongan orang lain. Ini sifat yang pertama, zuhud. Zuhud yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua, jemaah sekalian, bekal untuk hidup di dunia ini adalah dengan memiliki sifat waraq. Sifat waraq. Waraq artinya hati-hati. Hati-hati dengan dunia. Berhati-hati. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan tentang hakikat dari sifat waraq ini. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waraq, beliau menjelaskan tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang kira-kira berisiko di akhirat. Sesuatu yang kira-kira menimbulkan keburukan di akhirat, dia tinggalkan. Itu waraq. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, sekiranya yang akan dia ucapkan itu menimbulkan dosa, menimbulkan dampak negatif, lebih baik dia menang. Nah, disitulah perkataan as-sumtu dzahab, diam itu emas. Maksudnya daripada dia ngomong mendapatkan dosa, maka diamnya lebih baik. Dalam hal ini diam itu emas, seperti itu. Meninggalkan sesuatu yang dapat, yang sekiranya menimbulkan dosa, itu waraq. Itu waraq. Baik ucapan maupun perbuatan. Nabi kita ingatkan innal halal bayyin, yang halal jelas, wa innal haram bayyin, dan haram itu juga jelas. Ma bainahuma umur mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara syubhat, yang jelas statusnya. Nah, orang yang waraq, dia akan berhenti pada sesuatu yang jelas. Yang orang jelas statusnya, dia lebih baik tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Ada seorang ulama Abdullah bin Marwan. Beliau ini suatu hari pernah memiliki uang satu falas, uang koin dari perak satu falas, jatuh ke got jamban, dan di situ ada kotorannya, ada najisnya. Uangnya berapa tadi? Satu falas, satu uang koin perak. Maka dia langsung mencari tukang yang bisa mencari uangnya itu dengan bayaran 13 dinar. 13 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. Peng telulas. Berapa juta ini? 13 kali 4,25 gram. Sak gram ini 9 juta. Itu ya puluhan juta lah ya. Yang menarik ya mas kalian, ini orang-orang bertanya, kamu itu cuma nyari uang satu dinar, apa satu
film-film yang membayar 13 dinar emasnya. Apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan karena di uang yang jatuh tadi itu ada nama Allah di situ. Ada nama Allah di situ. Dia jatuh di tempat yang kotor. Saya nggak mau kalau nanti itu bermasalah di akhirat. Ada apa sama Allah? Maka jamaah sekalian, pantas mereka itu dimuliakan oleh Allah karena mereka memuliakan Allah di dunia. Pantas para ulama itu mendapatkan kemuliaan dari Allah karena mereka juga memuliakan Allah di dunia. Coba kita mungkin nggak akan berpikir hanya uang satu perak rela puluhan juta karena rasa khawatirnya yaitu nanti kalau mendatangkan dosa. Warok seperti itu jemaah sekalian. Meninggalkan sesuatu yang kira-kira dapat berpotensi dosa, darah, menimbulkan keburukan di akhirat. Yang ketiga, bekal untuk kehidupan kita, hendaknya kita ini selalu berupaya untuk memiliki sikap dan sifat qanaah, zuhud, wara', qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa hasad terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Cukup, dan ini sumber kebahagiaan jamaah sekalian. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'i anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu itu sudah memiliki jiwa yang qanaah, maka kamu dengan raja di dunia itu sama saja. Sama. Kalau orang itu sudah memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sumber kebahagiaan jemaah sekalian. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya hayatan thayyibah adalah qanaah. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah dalam ayat ini maksudnya adalah Allah akan rizkikan kepadanya sifat qanaah dalam hati. Orang kalau sudah merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan hadir butir-butir kebahagiaan dalam dirinya. Tidak ada rasa hasad pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada. Ya cukup. Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat besar yang sekalian. Kadang-kadang kita ini perlu untuk mengajari diri kita sendiri yang sekalian. Jangan cuma sekedar melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan cuma sekedar melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi lihat juga apa yang diambil dari orang lain itu. Harta benda, kekayaan, belum jaminan, bukan jaminan itu kebahagiaan, bukan. Kita kadang sering mendengar ada orang-orang yang secara materi kaya raya, duitnya banyak, tapi jangan juga itu tidak ada masalah. Banyak masalahnya. Ada orang kaya raya, punya rumah bagus, tempat tidurnya mentul-mentul, ada pernya, tapi dia betul rasa turu, nggak bisa tidur. Dia punya banyak makanan, aneka makanan ada di kulkasnya, tapi dia nggak bisa makan. Dia bisa makan, ya kolesterol lah ya semua. Jadi bukan barometer kebahagiaan itu. Jadi jangan cuma dilihat kayak kok duit dikit, tapi
mari kita sekali-sekali jangan cuma lihat apa yang dimiliki, tapi mari juga kita lihat apa yang diambil darinya. Ada orang yang kaya raya tapi anaknya jahat. Ada orang yang kaya raya tapi istrinya atau suaminya kemudian tidak sayang. Jadi mari kita menghadirkan sifat qanaah, ya, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi beberapa hal atau 3 hal sifat yang merupakan bekal untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sebelum di akhirat, ya Mas ya. Yang pertama, mari kita berupaya untuk memiliki sifat zuhud. Yang kedua, wara. Dan yang ketiga, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih dinana alladhi hiya ismatu amrina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.